Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatun Nenggolan dari kelas AGR 1 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang subsistem manajemen agribisnis pada industri pengolahan tempe. Simak videonya berikut ini. Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah subsistem dari manajemen agribisnis. Yang pertama adalah subsistem penyediaan dan distribusi input produksi. Yang kedua, subsistem produksi. Yang ketiga, subsistem pengolahan hasil. Yang keempat, subsistem pemasaran. Dan yang kelima, subsistem penunjang atau pendukung. Saya Bu Rafika dari Pematang Siantar. Usaha tempe ini dibuka sejak tahun 1987 karena ini usaha warisan. Karena memang usaha tempe ini udah dari turun-temurun, sayang untuk ditinggalkan. Dan zaman sekarang juga saya rasa itu susah untuk mendapatkan lahan pekerjaan. Mencari pekerjaan yang baru itu susah begitu. Usaha tempe ini beralamat di Jalan Patimura Bawah, Kota Pematang Siantar. Pabrik tempe ini merupakan usaha warisan yang kemudian dilanjutkan oleh Ibu Rafika. Usaha tempe ini berdiri sejak tahun 1987 dan masih berproduksi sampai sekarang. Pengolahan tempe dimulai dari pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Untuk alatnya itu ya seperti gentong, wajan besar, udah gitu alat pemecah biji kedelai, dan untuk bahan-bahannya itu ya biji kedelai, kemudian air, ragi lah terutama dulu kan, baru air dan kayu bakar, juga daun pisang untuk pembungkus, begitulah, dan lain-lain juga masih ada. Untuk bahan yang diperlukan dalam pembuatan tempe adalah kacang kedelai, air, ragi tempe, kayu bakar, dan daun pisang. Sedangkan untuk alat yang dipakai adalah tungku api, kuali besar, tong, mesin pemecah, keranjang dan goni, alat pencetak tempe, rak penyusun, dan keranjang daun. Bahan baku tuh saya peroleh dari pasar terdekat lah, yang pasar terbesar di Kota Pematang Siantar ini, pasar Parluasan. Untuk modal dalam pembuatan tempe 50 kg itu saya membutuhkan modal keseluruhan itu sebanyak kira-kira kurang lebih 650.000 lah. Bahan baku kacang kedelai dan daun pisang sebagai pembungkus diperoleh dari pasar terdekat dengan modal sekali produksi kurang lebih 650.000. Mula-mula kacang kedelai itu direbus terlebih dahulu, didinginkan, kemudian dimasukkan ke mesin pemecah, dicuci, ditiriskan, kemudian diragi. Kemudian ditunggu sehingga waktunya untuk dibungkus. Proses pertama yaitu perebusan. Kacang kedelai direbus di dalam kuali besar di atas tungku pembakaran dalam waktu kurang lebih 2-2,5 jam. Proses kedua yaitu pendinginan. Kacang kedelai yang telah direbus
Selanjutnya dituang ke dalam tong besar yang berisi air dan didiamkan selama 1 hari. Proses ketiga yaitu pemecahan biji kedelai. Kacang kedelai yang telah didinginkan selama 1 hari, selanjutnya dituang sedikit demi sedikit ke dalam mesin pemecah biji kedelai. Ini bertujuan agar biji kedelai terpisah dari kulit ari kedelai. Proses keempat yaitu pencucian. Biji kedelai yang sudah dipecahkan selanjutnya dicuci menggunakan air bersih di dalam keranjang agar air dapat keluar. Pencucian dilakukan dengan cara manual sebanyak 2 kali. Proses kelima yaitu peragian. Kacang kedelai yang telah dicuci dituang ke dalam tangki berukuran sedang yang telah diisi air. Kemudian diberi ragi tempe sebanyak 2 sendok makan untuk 1 tangki. Lalu kacang kedelai diaduk sampai ragi tercampur dengan rata. Proses keenam yaitu penirisan. Kacang kedelai yang telah diberi ragi selanjutnya dimasukkan ke dalam goni yang bertujuan agar air dapat keluar. Proses ketujuh adalah pembungkusan. Kacang kedelai yang telah ditiriskan selanjutnya dibungkus dengan daun pisang menggunakan alat pencetak agar ukuran tempe seragam. Kacang kedelai diratakan dahulu sebelum dibungkus. Proses terakhir yaitu penjejeran. Tempe yang sudah dibungkus kemudian didiamkan sampai terasa hangat. Selanjutnya tempe dijejerkan atau diler selama 1 hari. Kemudian tempe siap untuk dipasarkan. Tempe itu saya bungkus ada 2 macam bungkusan. Yang satu bungkusan kecil dengan harga Rp700 dan yang kedua itu bungkusan yang agak lebih besar dengan harga Rp1.500. Tempe dikemas dengan 2 ukuran, yang kecil dijual dengan harga Rp700 dan yang besar dijual dengan harga Rp1.500. Suami saya langsung membawanya ke pasar dan di sana para pelanggan-pelanggan saya sudah menunggu untuk mendapatkan tempe buatan hasil dari pabrik kami. Sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah dalam 1 hari. Sebenarnya kendala itu nggak terlalu banyak, tapi kalau musim hujan itu kita agak susah mendapatkan bungkus daun pisang dan juga terkadang tempe itu kurang bagus hasilnya kurang maksimal kalau musim hujan hasilnya. Kendala dalam memproduksi tempe yaitu jika musim hujan, karena akan berpengaruh pada kualitas daun pisang dan sulit mendapatkannya di pasar. Selain itu, kualitas tempe saat musim hujan juga beresiko gagal dan busuk. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.